Abah yakin banyak dari kalian yang menganggap kalau komedi dan humor adalah hal yang subjektif. Apa yang kalian anggap lucu belum tentu lucu bagi teman kalian. Abah sering lihat gambar lucu bikin ngakak di Instagram, tapi begitu share ke grup WhatsApp, banyak teman Abah yang malah bilang, "Gak jelas ente bro." Tapi gak peduli selera humor kalian, Abah yakin kalian akan menanggap film komedi paling gak lucu yang akan Abah bahas di sini sebagai sampah bro. Membuat film komedi itu gak gampang, dan Abah pribadi dari dulu kesal dengan ajang piala Oscar yang jarang banget menghargai film komedi dengan sepantasnya. Banyak film komedi terbaik yang Abah tonton berkali-kali tetap bisa bikin ngakak. Apresiasi inilah yang membuat Abah juga kesal dengan film komedi gak berotak. Film apa saja yang Abah maksud, kalian bisa lihat di tayangan film komedi paling garing sepanjang masa versi Abah Doda berikut ini. Check it out. Meet the Spartans. Kalau Abah mau, Abah bisa saja memasukkan semua film karya duet sutradara Jason Friedberg dan Aaron Seltzer di sini, karena semuanya benar-benar nggak berotak, alias stupid. Mereka berdua adalah spesialis dalam membuat film komedi parodi murahan, tapi yang paling parah adalah Meet the Spartans yang utamanya memparodikan film 300. Alih-alih cerita Cohen, film ini hanya berisi serangkaian adegan slapstick murahan yang merepresentasikan budaya pop dan film yang lagi tren pada saat itu. Di situs Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 2%, dan duet Friedberg dan Seltzer banyak disebut sebagai sutradara dan penulis naskah terburuk di Hollywood. Jack and Jill. Meskipun banyak kritik yang mengakui bakat akting Adam Sandler, dia juga berjasa membuat beberapa film sampah melalui rumah produksinya Happy Madison. Puncaknya bisa dilihat di film Jack and Jill, di mana Sandler memerankan dua karakter sekaligus, anak kembar Jack dan Jill Sadelstein. Di sini Sandler berperan sebagai Jack yang kelabakan ketika saudari kembarnya yang terkenal kasar, yakni Jill, juga diperankan oleh Sandler sendiri, datang mengunjunginya. Di situs Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 3% dan berhasil menjadi film paling sukses di ajang Razzie Award dengan total 10 kemenangan. Kebayangkan kayak apa angker leburnya film ini. Bucky Larson Born to be Star. Bucky Larson menemukan bahwa orang tuanya dulu adalah bintang film dewasa terkenal dan bertekad mengikuti jejak mereka meskipun alat kelamin Bucky kelewat kecil. Apakah kalian tertarik menonton film dengan ide sebodoh itu? Berarti film Bucky Larson Born to be Star produksi Happy Madison cocok untuk kalian bro. Dari penampilan karakter Bucky yang bodoh, akting yang berlebihan, sampai lelucon yang kelewat receh, gak ada elemen dari film ini yang bisa dipuji. Di situs Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 0% dan menjadi bukti tambahan kalau film produksi Happy Madison itu kerap kali enggak berotak, alias bahlul. Dumb and Dumber. Dumb and Dumber bukan hanya judul dari film ini, tapi juga menggambarkan apa yang akan terjadi dengan otak penontonnya sehabis menonton film ini bro. Sebagai prequel dari film Dumb and Dumber, film ini menceritakan awal pertemuan sahabat sejati Harry Dunn dan Lloyd Christmas di masa sekolah mereka. Tanpa kehadiran aktor Jim Carrey dan Jeff Daniels yang memerankan Harry dan Lloyd di film aslinya, gak heran kalau film ini hanya menjadi kumpulan lelucon bodoh. Di situs Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 10%, tapi untungnya Carrey dan Daniels kembali di sequel Dumb and Dumber 2 di tahun 2014.
lumayan membantulah. Di Emoji Movie, untuk film animasi terbaik, Abah bingung memilih antara film Pixar atau Studio Ghibli. Tapi kalau film animasi terburuk, pilihannya cuma satu, yaitu di Emoji Movie. Di sini kita melihat petualangan Jenny, seorang emoji meh yang dianggap aneh karena memiliki lebih dari satu ekspresi wajah, berbeda dengan emoji lainnya. Niatnya, film ini ingin meniru Wreck-It Ralph yang bertempat di dunia digital, tapi eksekusinya gagal karena sama sekali nggak relatable. Film ini nggak memiliki elemen humanis dan emosional yang ada di Wreck-It Ralph, dan kesannya hanya ada untuk promosi Spotify dan Dropbox saja. Di situs Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 7%, dan di ajang Razzie Award, film ini menjadi film animasi pertama yang menjadi film terburuk. Son of the Mask. Membuat sequel film komedi itu sulit karena penontonnya pasti sudah kenal dengan lelucon yang ada sebelumnya dan ingin mencari hal baru. Apalagi jika bintang utamanya yang ikonik menghilang, seperti di film Son of the Mask yang tidak membawa komedian dengan muka karet Jim Carrey. Topeng ajaib dan gila tersebut akhirnya jatuh ke tangan tim yang kelabakan karena anaknya yang masih balita, Alfie, mewarisi kegilaan dari topeng tersebut. Hidup tim juga dipersulit dengan kedatangan Loki, bukan Loki dari MCU ya, seorang dewa yang juga pemilik asli dari topeng tersebut. Di situs Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 6%, dan aktor Jamie Kennedy yang memerankan Tim sampai kelewat baper akibat kritik yang diterimanya di film ini. Bodyguard ugal-ugalan. Ugal-ugalan bukan cuma bagian dari judul, tapi Abah rasa mencerminkan proses pembuatan film Bodyguard ugal-ugalan yang kelihatan jelas nggak dipikirkan secara matang. Dirilis di puncak tenaran Syahrini, film ini menceritakan petualangan bodyguard Syahrini yang memerankan dirinya sendiri dalam mencari bos mereka yang diculik. Gak ada plot yang koheren di sini karena film ini intinya hanyalah serangkaian sketsa komedi pendek murahan yang diperankan oleh komika tanah air, bro. Terlebih lagi, Syahrini gak terlihat untuk berusaha acting sama sekali, dan hanya mengandalkan tingkah laku gak jelas yang sudah menjadi khasnya. Banyak banget film Indonesia yang menyelipkan penampilan komika dan YouTuber yang gak nyambung, dan film ini merupakan contoh tren tersebut yang paling hancur. Itulah daftar film komedi paling garing sepanjang masa versi Abah Doda. Kalau dibandingkan sama Kerupuk, Abah jamin film-film di atas masih jauh lebih garing, broda. Sebagai orang yang sangat menghargai komedi dan kelucuan, Abah sempat dibikin hawas atau geram sendiri ketika membahas film-film di atas. Kalian kalau nonton juga pasti kesal sendiri, bro. Bagaimana pendapat kalian tentang film di atas? Apakah memiliki contoh film komedi amburadul lainnya? Share di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ciao.